Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitunya Aipin Ahmad dari Stain Batu Sangkar, Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan itunya tutorial perintah MySQL, itunya DDL, DML, DCL. SQL atau Struktur Query Language merupakan bahasa standar untuk sistem manajemen database regional. Sistem database yang menggunakan SQL yaitu Oracle, DB2, Sybase, MS Access, MSQL Server, Informix, Ingress, Interbase, PostgreSQL, dan MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan itunya jenis perintah SQL. A. DDL atau Data Definition Language merupakan kelompok perintah yang digunakan untuk melakukan pendefinisian database dan pendefinisian tabel. Dengan DDL dapat membuat tabel, mengubah strukturnya, menghapus tabel, membuat indeks untuk tabel, dan lain sebagainya yang mengarah pada pembentukan tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitunya membuat database. Untuk membuat database, kita memerlukan perintah sebagai berikut. Ini untuk membuat database. Yang keduanya, saya akan memberikan sebuah perintah membuat tabel. Ini kita dapat melihat dengan di layar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang field 1 adalah nama yang pertama dan field kedua adalah nama yang kedua, dan begitu seterusnya. Sejumlah field yang akan didefinisikan untuk suatu tabel. Tipe data 1 adalah tipe data dan jumlah digit atau jika ada untuk field yang pertama, dan juga seterusnya. Sejumlah field yang akan didefinisikan oleh database. Penamaan tabel dalam MySQL mengacu pada penamaan field dalam sistem operasi tempat server MySQL dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan itunya yang ketiga, itunya menambah field baru dalam tabel. Dapat kita lihat perintah membuat field baru tabel. Yang keempat, itunya mengubah lebar field tabel. Dapat kita melihat perintahnya di layar. Yang kelima, itunya menghapus tabel. Kita dapat melihat perintah untuk menghapus tabel. Selanjutnya, keenam, itunya menghapus database. Kita dapat melakukan perintah untuk menghapus database pada layar. Seterusnya, membuat indeks. Kita dapat melihatnya pada tabel. Selanjutnya, dapat kita lihat untuk menghapus indeks. Dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitunya yang B, itunya DML, Data Manipulation Language. DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan manipulasi data dalam database.
menambahkan, mengubah, menghapus, mengambil dan mencari data. Perintah SQL standar seperti kita lihat pada layar, select, insert, update, delete, create, dan drop. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pertama itunya insert. Untuk insert kita membutuhkan sebuah perintah yang nampak di layar. Yang kedua yaitunya tentang update. Dapat kita lihat di layar perintah update. Yang ketiga yaitunya delete. Kita membutuhkan perintah delete seperti di layar. Perintah delete digunakan untuk melakukan penghapusan record dari suatu tabel yang memiliki kondisi yang dinyatakan di dalam pengembalian kondisi. Apa kita lihat? Seterusnya select. Ini adalah perintah select. Dapat kita lihat. Ini adalah perintah select. Saya akan mengulanginya kembali. Artinya perintah select. Perintah select digunakan untuk memilihkan seluruh field dari tabel. Kondisi adalah kriteria data dalam tabel yang akan ditampilkan. Perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel. Yang kelima yaitunya view. Untuk melakukan suatu view kita membutuhkan sebuah perintah. Dapat kita lihat pada sebuah layar. View digunakan untuk mempermudah proses select. Jika ada perintah join, maka perintah tersebut sudah disimpan dalam definisi view. Ya, saya selanjutnya akan menjelaskan yaitunya DCL, Data Control Language. DCL adalah perintah SQL untuk memberikan hak otoritas mengakses database, menganalisasikan speak, benefician speak, dan pengeditan penggunaan database. Perintah SQL dari DCL yaitu commit, rd back, grant, ref key. Perintah grant dan origin key digunakan untuk melakukan pengolahan pemakaian yang dapat melakukan akses dan memanipulasi database. Perintah commit dan rdback digunakan untuk pembuatan aplikasi untuk dapat segera disimpan atau dibatalkan transaksinya.
Dapat kita lihat hasil dari contoh database di layar. Kita lihat sebuah contoh database. Untuk menghasilkan MySQL, kita membutuhkan nama, alamat, kota, kode pos, email, hubungan, telepon. Dapat kita lihat tabel dari database. Untuk rancangan database digunakan dalam tabel dan sebagai berikut. Kita lihat, kita menghubungkan satu persatu kota. Kita lihat seperti ini. Buku alamat, hubungan. Oke, sekian dulu hanya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.